kan belakang sebentar. Ya, ayo mulai ya. Semuanya Panganjali Umay. Om Swastiastu. Halo teman-teman, jadi sebelumnya perkenalkan, aku Putu Mevi Yunesa Putri, biasa kalian panggil Mevi, dan aku absen 31. Di sini aku akan membantu presentasi kelompokku hari ini. Dan teman-temanku, Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putu Sidiana Pita Dewi, nomor absen 2. Perkenalkan, aku Iwan Andre, nomor absen 8. Halo semuanya, perkenalkan aku Putu Sita Dewi Ariska Suryawardana, nomor absen 32. Halo semuanya, aku Rima Dewi Cantika, nomor absen 19. Dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Intan Cahyadi, nomor absen 22. oke, jadi di sini yang pertama aku dan kelompokku akan menjelaskan tentang rangkaian sel volta yang akan dijelaskan oleh Sinta dan digambarkan oleh Andre. Silakan. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai serangkaian sel volta. Nah, di sini Andre terlihat bahwa ia menggambar dua tabung, di mana masing-masing tabung tersebut berisi cairan elektrolit. Nah, di mana pada tabung pertama itu berisi cairan elektrolit yaitu Mg2+ dan juga SO4 2-min. Lalu pada tabung kedua berisi cairan elektrolit yaitu Ag2+ dan juga SO4 2-min. Lalu pada tabung pertama terdapat logam Mg dan tabung kedua terdapat logam Ag. Nah, setelah terdapat logam tersebut, kita harus melihat mana yang anoda dan juga katoda. Nah, melihat dari deret sel volta di mana Mg itu berada lebih kiri daripada Ag, maka seperti yang dikatakan pada deret sel volta bahwa semakin kiri unsur tersebut maka ia akan semakin mudah dioksidasi. Maka dari itu Mg menjadi anoda yang bermuatan negatif. Lalu untuk Ag karena ia berada lebih kanan daripada Mg, maka ia merupakan katoda yang bermuatan positif. Lalu untuk menghubungkan kedua logam tersebut, maka perlu yang adanya kabel penghantar atau konduktor, di mana terdapat juga voltmeter untuk mengukur ketegangan aliran yang dihasilkan dari kedua tabung tersebut. Nah, di sini juga ada yang namanya jembatan garam yang berfungsi untuk menetralkan isi dari kedua tabung tersebut. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Silakan Intan. Baik, teman-teman semuanya, di sini saya akan memberikan presentasi dari rekan saya tadi. Oke, teman-teman. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwa di sini merupakan ruang anoda dan ini merupakan ruang katoda. Dalam artian, ruang anoda ini adalah tempat terjadinya oksidasi dan ruang katoda ini adalah tempat terjadinya reduksi. Maka dari itu, nantinya Mg ini, nah, yang mengalami oksidasi sendiri itu adalah Mg2+ yang nantinya akan meluruh menjadi Mg yang akan meluruh menjadi Mg plus 2 elektron menghasilkan Mg2+.
akan dijelaskan oleh Cynthia. Silakan. Oke semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menyeimbangkan atau menetralkan jumlah anion dan kation pada masing-masing ruang. Jadi seperti yang dikatakan oleh Intan tadi, bahwa di ruang anoda ini akan didominasi oleh ion positif karena elektronnya sudah berpindah menuju ruang anoda. Dan di ruang anoda sendiri lebih didominasi dengan ion negatif dikarenakan ruang katoda ini mengalami reduksi dan menerima elektron dari ruang anoda. Disinilah kita membutuhkan yang namanya jembatan garam. Jembatan garam yang akan digunakan yaitu garam NaCl yang terdiri dari ion Na+ dan juga ion Cl. Nantinya ion Na+ ini akan berpindah menuju ke anoda dan menetralkan atau menyeimbangkan jumlah anion dan kation yang ada di sana. Sedangkan Cl- akan berpindah menuju ke Cl- akan berpindah menuju katoda dikarenakan Cl- akan menuju ke anoda dan menyerahkan jumlah anion dan kation di sana, sedangkan Na+ akan menuju ke katoda untuk menyeimbangkan anion dan kation yang ada di sana. Rangkaian sel volta ini akan terus mengalami siklus sehingga ada aliran listrik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi sel yang akan dibawakan oleh Cantika. Silakan Cantika. Baik, di sini kita akan membahas tentang reaksi sel pada rangkaian sel volta yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Nah, dari rangkaian sel volta berikut kita diketahui ada dua reaksi, di mana reaksi pertama yaitu Mg2+ ditambah 2 elektron menjadi Mg, di mana E0-nya itu jumlahnya negatif 0,80 volt. Nah, sedangkan reaksi kedua yaitu Ag2+ ditambah 2 elektron menjadi Ag, di mana E0 itu yaitu plus 1,34 volt. Nah, reaksi pertama merupakan anoda, sedangkan yang kedua merupakan katoda. Sehingga pada reaksi pertama dia mengalami oksidasi, sehingga reaksinya itu perlu kita balik. Nah, Mg menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron. Dan karena reaksinya kita balik, jadi untuk endolnya kita ubah tanda negatifnya menjadi positif. Nah, sedangkan pada reaksi kedua itu dia mengalami reduksi, sehingga kita tidak perlu membalikan reaksinya. Menjadi Ag, di mana E0-nya adalah plus 1,34 volt. Nah, karena jumlah elektronnya sudah sama, jadi kita tinggal coret elektronnya. Sehingga reaksi yang dihasilkan yaitu Mg ditambah Ag2+ menjadi Mg2+ ditambah Ag. Dengan S-selnya, jumlah S-selnya menjadi 2,14 volt. Nah, itu dia jadinya reaksi sel dari rangkaian sel volta tadi. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang potensial sel atau S-sel dari
plus 1,34 dikurang yang oksidasi tadi kan Mg, jadi NO-nya itu negatif 0,80. Nah, karena positif ketemu positif jadinya negatif ketemu negatif jadinya positif. Nah, hasil dari 1,34 ditambah 0,80 menjadi positif 2,14. Nah, karena hasilnya itu positif, jadi reaksinya itu berlangsung secara spontan. Nah, sekian penjelasan saya tentang reaksi sel dan juga sel dari rangkaian sel pultar itu. Untuk presentasi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Cantika. Untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang rotasi sel yang dibahas oleh Cantika tadi. Jadi untuk rotasi sel kita ada rumusnya yaitu anoda teroksidasi oleh ion A, jembatan garam, ion K tereduksi oleh katoda. Karena di sini anodanya adalah Mg, kita langsung tulis saja. Teroksidasi oleh ion A, di sini ada Mg12. Jembatan garam, ion K. Di sini kita punya Ag12. Oleh katodanya yaitu Ag. Baik, sekian presentasi tentang rotasi sel. Untuk teman-teman pemateri bisa atas. Untuk selanjutnya kita akan membacakan kesimpulan dari presentasi yang kita bawakan hari ini. Silakan kita. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kali ini. Nah, yang pertama itu adalah mengenai sel volta. Jadi apa sih itu sel volta? Sel volta itu merupakan sel elektrokimia yang dapat mengubah reaksi kimia dari reaksi spontan atau reaksi yang dapat berlangsung dengan sendirinya, di mana reaksi redoks spontan itu dapat berubah. Nah, ini itu digunakan untuk mengubah reaksi kimia menjadi sumber listrik. Kemudian dari rangkaian sel volta ini kita mendapatkan hasil bahwa anoda dari rangkaian sel volta ini adalah Mg dan katodanya adalah Ag, sehingga dapat kita hasilkan rangkaian sel volta seperti gambar berikut. Kemudian untuk reaksi selnya adalah setelah kita rumuskan rangkaian reaksi selnya kita dapatkan yaitu Mg plus Ag12 menjadi Mg12 ditambah Ag dengan selnya adalah 2,14 volt. Nah, karena selnya itu adalah positif, itu maka terjadi reaksi spontan. Kemudian untuk rotasi selnya juga yakni Mg teroksidasi Mg12 jembatan garam, Ag12 dan tereduksi Ag. Sekian tentang kesimpulan, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, sekian dari kita. Teman, kata-kata hari ini dong. Oke, teman-teman. Paham. Belum. Jadi di briefing dulu ya, nanti jangan lupa bilang paham. Singkat saja, belajarlah kimia agar harimu